Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami Matematika AAA. Kali ini sebelum kita memasuki induksi, kita akan membahas tentang notasi sigma. Oke, berbicara tentang notasi sigma, itu artinya adalah, jadi sigma itu penjumlahan. Jadi kita harus ingat kalau sigma itu adalah penjumlahan. Definisi dari sigma sendiri atau dapat kita tulis dalam persamaan sigma I sama dengan 1 hingga N untuk UN sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah dan seterusnya hingga UN. Oke, kita lanjut ke contoh soalnya. Jadi, misalnya kita punya sigma N sama dengan 1 hingga 4 dari N. Penulisannya adalah selalu dimulai dari angka 1. Jadi, untuk N sendiri adalah bilangan asli, dimulai dari angka 1 hingga batas 4. Jadi, kita mulai dari 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Jadi, sampai sini selesai. Untuk selanjutnya, misalnya kita memiliki sigma N sama dengan 1 hingga 3 dengan persamaan 2N dikurang 1. Ini artinya persamaan 2N kurang 1 dimulai dari angka 1 hingga 3 kali persamaan. Jadi kita tuliskan untuk yang pertama adalah 2 kali 1 kurang 1 ditambah 2 kali 2 kurang 1 ditambah 2 kali 3 kurang 1. Kita stop karena batas atasnya hanya sampai 3 angka. Jadi penyelesaiannya adalah 2 kali 1 2 kurang 1 hasilnya 1 ditambah 2 kali 2 4 kurang 1 hasilnya 3 ditambah dengan 2 kali 3 kurang 1 adalah 5. Oke, selesai. Jadi seperti ini ya. Ini maksudnya adalah sigma N dari 1 hingga angka 4 yang dimulai dari angka 1. Sedangkan maksud dari sigma ini adalah penjumlahan dengan batas awal N sama dengan 1 hingga batas akhirnya 3 persamaan berturut-turut dengan menggunakan persamaan 2N dikurang 1. Nah, selanjutnya adalah menentukan notasi sigma. Nah, tadi kan yang diketahui adalah notasi sigmanya, yang kita perlu cari adalah penjabarannya. Sekarang yang kita ketahui adalah penjabarannya, kemudian bagaimana cara menentukan notasi sigmanya. Jadi, yang pertama jika kita memiliki angka 1 misalnya, ditambah 2, ditambah 3, tambah 4, tambah 5. Nah, ini bagaimana menentukan notasi sigma seperti ini. Jadi kita lihat untuk notasi sigma tersebut ini selalu dimulai dengan N sama dengan 1. Nah, untuk nilai N yang di atas kita hitung saja berapa jumlah deret yang ada pada soal. Jadi kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Maka batas atasnya adalah 5 angka. Sedangkan untuk persamaannya kita bisa lihat dengan ini angka bilangan asli.
Jadi notasi sigmanya cukup dengan dituliskan N karena dimulai dari 1, 2, 3, 4 hingga 5. Nah, selanjutnya untuk soal lain. Kita punya soal misalnya 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6. Bagaimanakah penulisan notasi sigmanya? Oke, kita tulis lagi sigma N sama dengan 1. Kita hitung lagi untuk nilai N atasnya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi batas atasnya kembali 5 angka. Karena angka pertamanya adalah 2, berarti kita gunakan persamaan N ditambah 1. Karena N dimulai dari bilangan asli itu 1 tambah 1 hasilnya 2. Jadi selanjutnya N kita ganti 2, misalnya 2 tambah 1 hasilnya 3. Kita ganti 3 tambah 1, 4, dan seterusnya hingga 6. Selanjutnya untuk soal yang lain. Jadi misalnya kita punya soal 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9 ditambah 11 ditambah 13. Nah, soal seperti ini bagaimana penulisan notasi sigmanya? Oke, perhatikan, ini adalah bentuk dari deret aritmetika. Deret aritmetika memiliki ciri khas dengan beda atau selisih tiap sukunya sama. Jadi kalau kita perhatikan 3 ke 5 itu ditambah 2, 5 ke 7 ditambah 2, 7 ke 9 ditambah 2. Ini akan sama hingga ke 13 semua dijumlahkan dengan 2. Maka penulisan sigmanya itu kita dapat tuliskan sigma N sama dengan 1. Batas atasnya kita hitung lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita tulis 6 dengan persamaan. Bedanya adalah 2. Kita tuliskan saja 2N. Karena angka pertamanya 3, 2 dijumlahkan berapa dapat 3? 2 dijumlahkan dengan 1. Selesai. Oke, lanjut. Untuk contoh lain, misalnya kita punya deret 5 tambah 10 tambah 15 ditambah 20 ditambah 25. Bagaimanakah notasi sigmanya? Oke, kita kembali ke deret aritmetika. Ini kita menggunakan persamaan deret aritmetika dengan beda 5. 10 ke 15 bedanya juga 5. Jadi langsung saja kita tulis sigma N sama dengan 1 hingga batas atasnya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi batas atasnya adalah 5 dengan persamaan 5N. Kenapa 5N? Karena 5 kali 1 itu 5. 5 kali 2 10. 5 kali 3 15. Jadi patokannya adalah bilangan asli 1 dan seterusnya. Ini berbicara tentang deret aritmetika ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal jika menggunakan deret geometri. Jadi misalnya kita punya soal 6 ditambah 12 ditambah 24
ditambah 48 ditambah 96. Maka pertanyaannya, bagaimana penulisan notasi sigmanya? Jadi kita lihat dulu. Bedanya adalah 6 kali 2 itu dapat 12. 12 ke 24 itu dikalikan 2 lagi. Kemudian 24 ke 48 itu kembali dikalikan 2. 48 ke 96, nah kembali dikalikan 2. Jika bedanya menggunakan perkalian, maka ini adalah deret geometri ya. Jadi deret geometri sendiri itu mempunyai persamaan. Sebelumnya kita tuliskan dulu bentuk sigmanya. Sigma N sama dengan 1 hingga batas 1, 2, 3, 4, 5. Batas 5 dengan persamaan. Ingat, jika deret geometri, kita lihat bedanya 2. Karena kali 2, rumusnya menggunakan A dikali R berpangkat N kurang 1, di mana A itu adalah suku pertama. Suku pertamanya adalah 6. Jadi kita tuliskan 6. R sendiri adalah rasio. Rasio inilah yang dinamakan beda. Kita tuliskan 2 N kurang 1. Jadi kesimpulan akhirnya kita dapat tulis N sama dengan 1 hingga batas 5, 6 dikali 2 pangkat N kurang 1. Nah, kita buktikan. 6 dikali 2 berpangkat N kurang 1. N-nya kita ganti 1. 1 kurang 1, 0. 2 pangkat 0 tetap 1. 1 kali 6 tetap 6. Misalnya diganti 2. 2 berpangkat 2 kurang 1 hasilnya 1. 2 pangkat 1, 2. 2 kali 6 hasilnya 12. Oke. Next, kita lanjut ke contoh pecahan. Nah, untuk pecahan sendiri, misalnya kita punya persamaan, maksudnya deret ya, 1/3 ditambah dengan 2/4 ditambah 3/5 ditambah 4/6. Nah, kalau seperti ini, bentuk notasi sigmanya seperti apa, Kak? Nah, kita lihat. Jika ada pecahan seperti ini, maka angka awalnya sama. Kita tulis sigma N sama dengan 1 hingga 1, 2, 3, 4. Batas atas 4. Nah, persamaannya sendiri kita urut dulu dari pembilang. Pembilangnya ada 1, 2, 3, 4. Kita lihat 1, 2, 3, 4 adalah bilangan asli berurut. Berarti yang di atas hanya N dibagi dengan 3 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 6. Ini plus 1. Selanjutnya ini plus 1. Kemudian ini juga plus 1. Nah, kita dapat menuliskan persamaannya adalah N ditambah berapa hingga suku awalnya 3. Jadi kita harus menjumlahkan dengan N plus 2. Oke ya, semoga bermanfaat. Untuk soal selanjutnya kakak akan simpan di deskripsi. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.